RUU perampasan aset di Indonesia. Katanya sih, ini senjata pamungkas buat melawan koruptor. Tapi, apa benar gitu? Atau jangan-jangan ini malah jadi ancaman buat para penguasa itu sendiri? Hari ini, kita bakal bongkar kebuntuan politik ini dari sudut pandang yang mungkin nggak biasa. Sebuah argumen historis dan keagamaan yang radikal langsung dari sumber yang kita analisis. Nah, ini dia paradoksnya. Sebuah undang-undang yang dirancang buat nangkep tikus korupsi, Eko malah bikin kucing penjaganya jadi ketakutan. Kenapa bisa gitu? Ya, karena RUU ini punya potensi buat ngebongkar kekayaan para elit yang seharusnya ngesahin RUU itu sendiri. Yuk kita lihat alasannya. Tentu aja, ada segudang alasan resmi kenapa ini ditunda-tunda terus. Perlu pendalaman, belum ada kesepahaman. Sumber yang kita bedah ini menyebutnya alasan klasik. Kedengarannya sih profesional ya, tapi coba deh kita pikir bareng. Ini beneran soal teknis hukum atau ada ketakutan lain yang disembunyiin di baliknya? Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari RUU yang mandek, terus kita loncat ke pandangan Islam soal harta, belajar dari Khalifah Umar, kita lihat gimana ini bisa nyasar ke para oligarki, dan terakhir, kita bedah solusi pamungkas dari sumber yang kita bahas. Siap? Yuk kita mulai. Bagian pertama, RUU yang mandek. Ini nih, pertarungan klasik antara kepentingan segelintir elit melawan keinginan jutaan rakyat. Nah, menurut sumber yang kita analisis, ini dia akar masalahnya. Penundaan ini tuh bukan soal ribetnya birokrasi, tapi soal menyelamatkan diri sendiri. RUU ini dianggap kayak senjata makan tuan, yang bisa-bisa malah nyerang balik para pembuatnya dan bos-bos besar di belakang mereka. Di sini kita bisa lihat ada dua ketakutan yang beda banget. Di satu sisi, para elit ini takut banget kehilangan harta haram mereka. Nah, di sisi lain, rakyat biasa malah khawatir jangan-jangan hukum ini disalahgunain buat nindes mereka yang nggak punya kuasa. Dilema yang pas banget kan buat alasan nunda-nunda terus? Oke, kita geser dulu dari panggung politik yang ruwet ini. Sumber kita ini ngajak kita buat ngelihat masalah ini dari kacamata yang beda banget. Sebuah kerangka moral dan hukum dari perspektif Islam. Dasar argumennya itu berakar dari ayat ini. Pesannya tuh jelas banget. Jangan makan harta orang lain dengan cara yang batil atau nggak sah. Dan yang paling penting, padahal kamu mengetahui. Wah, ini kayak nyindir langsung mereka yang sengaja muter-muterin hukum buat keuntungan pribadi kan? Tadi kan disebut kata batil. Apaan sih itu? Nah, ini konsep kuncinya. Harta batil. Gampangnya gini, ini tuh semua kekayaan yang didapat dari cara-cara yang dilarang. Mau itu dari korupsi, suap, sampai penipuan. Contohnya apa aja? Ya jelas, korupsi sama suap masuk. Tapi ternyata lebih luas dari itu loh. Termasuk riba, judi, dan... Nah, ini yang paling nyambung sama topik kita. Sengaja bikin atau manfaatin pasal hukum buat ngerampas hak milik orang lain secara sah. Hadis yang satu ini malah lebih nusuk lagi. Langsung nargetin para pejabat. Aturannya simpel banget. Satu-satunya pendapatan yang halal buat kamu, ya gajimu. Apapun di luar itu, mau dibilang hadiah, uang terima kasih, uang pelicin, statusnya cuma satu, harta curian. Titik. Sekarang, yuk kita lihat gimana teori ini dipraktekkan dalam sejarah. Sumber kita ini menyoroti satu tokoh, Khalifah Umar bin Al-Khattab sebagai contoh penegakan hukum anti korupsi yang buah tanpa pandang bulu. Sistem yang dipakai Khalifah Umar ini, menurut sumber kita, punya 4 pilar yang modern banget. Pertama, kasih gaji yang layak biar pejabat nggak gampang tergoda. Kedua, audit kekayaan, mirip LHKPN lah, tapi ini lebih ketat. Ketiga, sita semua harta yang naiknya nggak wajar dan nggak bisa dijelasin. Dan terakhir, pengawasan langsung. Ini benar-benar sistem anti korupsi yang komplit. Dan ini bukan cuma teori. Lihat deh nama-nama ini. Khalid bin Al-Walid, jenderal perang legendaris. Hadiah yang dia terima langsung disita. Abu Hurairah, seorang gubernur, pulang-pulang kekayaannya ludes diambil negara. Bahkan Sa'ad bin Abi Waqqas, salah satu sahabat paling dekat Nabi, hartanya juga kena audit dan sebagian disita. Pesannya apa? Jelas banget. Di hadapan hukum, nggak ada yang namanya orang penting. Sampai sini, argumen dari sumber kita ini bikin sebuah lompatan besar. Masalahnya tuh bukan lagi cuma soal 1-2 pejabat yang korup, tapi soal sistem yang lebih gede lagi, cengkeraman oligarki atas sumber daya alam yang harusnya jadi milik kita semua. Jadi, menurut pandangan ini,
RUU perampasan aset itu nggak boleh berhenti di uang suap aja. Targetnya harus lebih gede. Aset-aset raksasa kayak tambang, perkebunan, yang bisa didapat korporasi gara-gara main mata sama politisi. Intinya, menghentikan pengalihan kekayaan publik jadi milik pribadi. Nah, buat melawan cengkraman oligarki ini, sumber kita ngenalin konsep kunci kedua, al-milkiyah al-ammah atau kepemilikan umum. Prinsipnya simpel, sumber daya yang vital, kayak air, energi, hutan, itu milik publik, milik kita semua. Negara boleh ngelola, tapi haram hukumnya buat diserahin ke swasta. Dasar hukumnya dari mana? Dari hadis ini. Padang gembalaan dan air kan jelas ya. Nah, yang menarik itu api. Menurut tafsiran sumber ini, api itu istilah kuno buat semua sumber energi. Di zaman sekarang, ya artinya minyak, gas, batu bara, nikel, dan macam-macam lagi. Inilah argumen kenapa semua itu nggak boleh diprivatisasi. Dan disinilah kritik paling pedasnya muncul. Sumber ini mengklaim kalau sistem hukum yang ada sekarang, lewat undang-undang kayak UU Minerba atau UU Cipta Kerja, malah jadi alat buat melegalkan penyerahan kekayaan publik, tambang kita, hutan kita, energi kita, ke tangan segelintir korporasi raksasa. Oke, kita sampai di bagian puncak. Setelah ngebongkar semua masalah tadi, sumber ini nggak cuma nawarin perbaikan hukum, tapi sebuah solusi akhir yang benar-benar fundamental. Slide ini ngerangkum kritik utama dari sumber ini. Di satu sisi, mereka ngelihat hukum buatan manusia itu kayak boneka, yang bisa ditarik ulur sama kepentingan politik dan uang. Di sisi lain, mereka nawarin hukum yang katanya bersumber dari Tuhan sebagai standar keadilan yang nggak bisa dinego. Nah, perbandingan ini penting banget buat ngerti solusi akhir yang mereka tawarkan. Dan dari perbandingan tadi, sampailah kita pada kesimpulan akhir dari sumber ini. Menurut mereka, akar masalah korupsi itu bukan 1-2 undang-undang yang jelek, tapi sistemnya itu sendiri yang bermasalah. Makanya, solusi yang mereka tawarkan itu bukan sekedar reformasi, tapi ganti sistem secara total, yaitu penerapan syariah secara penuh dalam sebuah sistem khilafah. Kita tutup pembahasan kali ini dengan sebuah peringatan keras dari sumber ini yang ngikat semua argumen tadi dengan pertanggungjawaban di akhirat. Ini benar-benar merangkum argumen moral mereka soal kepemimpinan. Dan ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar. Sistem kayak apa dan dengan sanksi seberat apa yang benar-benar bisa bikin seorang pemimpin jadi jujur? Terima kasih sudah menyimak.